Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Kali ini aku ingin memberikan general reading untuk kalian ya. Pilih kartu. Dan ini adalah request dari seorang subscriber yang ada di Instagram ya. Aku bacakan requestnya. Jadi subscriber tersebut bilang gini, Kak, request dong seberapa dekat atau sudah bertemukah saat ini dengan jodoh sejati atau suami masa depan? Ya karena yang bertanya perempuan, jadi tanyanya suami masa depan. Tentunya ini bisa diikuti oleh siapapun dan apapun gendernya ya. Kalian bisa menanyakan sesuai dengan kebutuhan kalian saja ya. Kira-kira kalian sudah dekat belum dengan jodoh kalian ya, dengan suami atau istri masa depan lah ya, boleh ya. Sudah seberapa dekat gitulah ya kira-kira. Oke, itu yang akan berusaha aku baca di sini. Ingat, kalian hanya perlu fokus sama pertanyaannya, lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kartu mana yang paling memanggil kalian ya, di antara 3 pilihan ini. Jadi bukan karena gambarnya, tapi karena pilihan intuisi, oke? Ingat, karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, tidak harus resonate dengan semuanya ya, ini hanyalah fun reading saja, oke? Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. 1, 2, 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, langsung cek di description box. Di situ biasanya aku taruh timestamp-nya ya. Kita langsung menuju ke grup 1 ya. Buat kalian yang memilih grup 1, kira-kira sudah sedekat apa sih kalian dengan jodoh kalian ya? Grup 1 yang ini. Oke, grup 1 yang memilih kartu ini, jadi yang memilih Two of Cups ya. Jadi kira-kira sudah seberapa dekat sih kalian ya dengan jodoh kalian ini ya, pasangan masa depan kalian di sini. Oke, aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Pisces, ada Aries. Aries itu kuat banget di sini. Energi Ariesnya. Kemudian ada Scorpio, ada Aquarius, ada Leo, ada Gemini ya. Ada Taurus. Ada Libra. Ada Capricorn. Tapi yang paling kuat adalah Aries, Leo, Aquarius, Gemini, sama Pisces, oke? Ya, grup 1 kalau aku lihat di sini udah ada Ten of Cups, udah ada Ten of Pentacles, tiba-tiba ada Ten of Swords, lalu ada The Tower ya. Kalau menurut pembacaan aku ya, aku melihatnya di sini itu kalian sebenarnya sudah cukup dekat sama jodoh kalian, ya. Bahkan aku pikir kalian sebenarnya sudah menikah atau sudah bersama jodoh kalian. Cuman hubungan kalian itu sedang terancam berakhir. Tapi kalau kalian belum menikah atau belum bersama jodoh kalian, karena kan pertanyaannya sudah seberapa dekatkah kalian sama jodoh kalian gitu ya. Misalkan belum menikah nih. Aku melihatnya sih sebenarnya kalian sudah dekat banget sama jodoh kalian atau sudah bersama jodoh kalian gitu. Cuman sepertinya ada kendala sehingga pernikahan kalian ini terancam tidak bisa diwujudkan gitu loh. Seperti itu ya di kartu ini. Aku melihatnya ini situasi kayak menikah atau bersama jodoh itu sudah tinggal selangkah gitu. Tapi tiba-tiba kok ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat akhirnya salah satu di antara orang yang ada di sini tuh mikir-mikir dulu, bener nggak sih langkah ini? Coba deh gue pikir lagi, kok tiba-tiba kayak ada keraguan gitu kan? Di sini ada Ten of Swords, di sini ada The Magician ya. Jadi kalau aku lihat ya, di sini aku melihat ada yang berusaha menyelamatkan hubungan ini gitu ya. Dan ini ada kartu konfirmasi ya. Kalau aku lihat di Seven of Wands sama Eight of Wands di sini, kalian sama jodoh kalian ini saat akan memutuskan berkomitmen bersama gitu ya.
kemudian tiba-tiba ada kejadian luar biasa, entah mungkin konflik internal atau ada orang yang tidak setuju gitu loh ya. Terus itu jadi konflik. Nah, yang aku lihat di sini akhirnya kalian sempat bubar gitu, atau sempat bisa menunda, bisa mengakhiri rencana tersebut gitu ya. Tetapi kalau aku lihat ya namanya juga jodoh ya, sempat tidak jadi tapi akhirnya jadi juga. Kalau aku lihat di sini namanya juga jodoh, kan kita membaca soal jodoh di sini ya. Seven of Wands, Eight of Wands di sini aku melihat ada orang yang akhirnya ini berusaha banget lah agar pernikahan itu atau komitmen itu bisa terrealisasikan juga. Dia bertekad dan dia berupaya sedemikian rupa. Ini bisa jodoh kalian, tapi salah satu orang di sini dia akan tetap memperjuangkan agar hubungan ini atau pernikahan atau komitmen ini bisa terrealisasikan ya. Kayak gitu. Kalau aku lihat sih kemungkinan konflik besar di sini kayaknya. Jadi biasalah ada kan cerita-cerita seperti itu, orang udah mau menikah tiba-tiba ada konflik besar, terus akhirnya nggak jadi gitu. Tapi ya karena memang jodoh ya akhirnya kalian potensi besarnya sih kembali untuk bersama ya, untuk akhirnya menikah gitu. Ada yang masih mau menyelamatkan gitu sih. Itu yang kuliah di sini soal konflik besar itu ya biasalah perbedaan persepsi ya kan, merasa mungkin banyak tekanan, mungkin ada tekanan dari pihak luar, terus kalian juga merasa mungkin sama-sama capek gitu kan. Akhirnya konflik yang besar itu kayak tidak terelakkan, bahasanya. Akhirnya konflik besar itu terjadi juga gitu loh ya, di saat kalian sudah sepakat gitu untuk bersama selamanya gitu kan. Biasalah karena tekanan, lalu perbedaan persepsi ya kan, masalah komunikasi, jadinya ya udah deh ya, orang kan manusiawi gitu kan, punya ego, bisa capek juga dengan tekanan di hubungan ini tuh bisa juga kayak gitu. Itu yang kuliah di sini. Di sini ada King of Swords, ada Queen of Swords. Aku kasih tahu ya, kalian itu sama-sama keras. Itu udah jelas. Kenapa kok akhirnya muncul ini dan muncul ini gitu loh. Jadi wajar ya kalau orang yang sama-sama keras seperti ini, kemudian di tengah tekanan yang ada mungkin bisa jadi lalu berpotensi terjadinya konflik ini gitulah ya. Kalau orang karakternya sama-sama keras kayak gini itu memang potensial sih kalau konflik itu bisa besar kayak gini, karena mereka kan sama-sama berusaha mempertahankan pandangannya gitu. Ya itu challenge ya, itu tantangan di hubungan kalian gitu. Tapi ya dengan orang yang sama-sama tough kayak gini, mungkin mereka entah juga ya, apakah mereka, kalau aku lihat sih biasanya kalau orang-orang tough kayak gini, mereka juga orang yang sebenarnya cukup mandiri gitu. Tapi kalaupun, aku ralat deh, iya sih sebenarnya cukup mandiri, tapi aku kan nggak membaca sampai situ ya. Kalau sekilas sih biasanya cukup mandiri orang yang keras kayak gini, mereka ya setidaknya bisa lah mencari jalan keluar atas situasinya, biasanya nggak terlalu bergantung sama orang lain gitu loh. Tapi ya kekurangannya itu kalau dihadapkan sama-sama keras, akhirnya mereka cenderung tidak bisa, kadang bisa sulit berkompromi gitu sih ya. Kalau ada yang mau mengatur, yang diatur itu nggak bisa. Yang satunya juga mau mengatur. Akhirnya yang bisa kalian lakukan adalah bekerja sama aja, saling beriringan gitu. Nggak ada yang perlu berusaha mendominasi gitu. Karena tipikal orang yang ada di sini kalau berusaha didominasi tapi mereka nggak suka, ya udah kelar. Kan ada orang yang sebenarnya dia nggak suka, tapi karena sikapnya itu cenderung
biasa didominasi, akhirnya dia ngikut nurut gitu. Tapi kalau ini enggak gitu. Seperti itu. Ya itu challenge, ada kelebihan dan ada kekurangan. Cuman kalau aku sih melihatnya lebih ke karakter ya, yang di sini kan aku tidak melihat lebih dalam lagi. Kalau dari karakter ya sama-sama keras sih. Biasanya itu kalau yang aku bilang soal independen atau mandiri itu apa ya? Ya itu biasanya gitu. Tapi ya entah juga ya kalau di sini, karena aku juga nggak membaca detail gitu. Yang aku sorot kan sebenarnya hanya karakternya aja gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Nah, di sini ada The Emperor, ada The Death. Ini kan Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada energi Scorpio ya. Ada energi Scorpio ya. Jadi kalau benar ini adalah Aries berurusan sama Scorpio, itu itu parah sih. Tapi ya namanya juga hidup ya. Kalau jodoh mau dikata apa gitu. Tapi ya entah, lihat aja nanti kalian kan tahu sendiri. Aku sih melihat di sini ada energi Scorpio, ada Aries, ada Pisces. Tapi krusial banget Aries kalau dihadapkan sama Scorpio sama Pisces, itu krusial banget sih. Ya. Oke, nah, aku melihat di sini dinamika kalian sama jodoh kalian ini. Jadi setelah kalian sebenarnya sudah menemukan jodoh kalian gitu kan, lalu hubungan itu kayak berbalik gitu loh. Awalnya kalian merasa, oh ini adalah yang terakhir ya, ini adalah jodoh gitu kan, terakhir yang kalian pacari gitu misalkan, ini adalah jodoh gitu kan, sebentar lagi, selangkah lagi kalian akan dipersatukan dalam komitmen gitu. Tiba-tiba keadaan berubah, terbalik gitu kan, hubungan ini hancur gitu ya, berakhir gitu kan. Di sini ada The Death juga gitu kan. Nah di situ kalian kayak sama-sama butuh proses sih. Memang hal itu menyakitkan, hal itu kayak berat gitu ya. Menerima situasi itu memang tidak mudah, berat gitu. Cuman kalian itu jadi sama-sama berproses. Saat kalian akhirnya rekonsiliasi atau kembali bersama lagi gitu kan, itu udah lebih mantep lagi katanya. Itu yang aku lihat di sini. Karena di sini juga ada The Star gitu kan. Keadaan kedepannya bisa lebih stabil lagi, oke? Nah, yang kalian butuhkan setelah hubungan ini berakhir memang adalah sama-sama memberikan waktu, ruang, jarak gitu kan, agar kalian itu sama-sama rehat dari tekanan yang ada ya, sama-sama berpikir, sama-sama refleksi, sama-sama melihat ke diri sendiri, sebenarnya apa yang gue butuhkan, apa masalah yang kemarin, apakah kemarin masih harus dilanjutkan atau gimana. Kadang kita perlu waktu untuk healing, recovery, terserah apapun itu istilah yang mau dipakai gitu kan. Tapi perlulah waktu untuk lebih waktu me time sih, menurut aku perlu me time ya, untuk lebih memahami diri kita gitu. Mungkin saat kita sama orang, kita kan fokus sama urusan kita sama orang, fokus kita terbagi sama orang lain. Tapi saat kita sendiri, kita itu mungkin lebih bisa mengenal diri kita, bisa jadi kayak gitu ya. Nah kemudian setelah rehat itu, aku melihat ya udah, ini ada The Sun, ini ada The Lovers gitu kan, di sini ada Six of Wands, dan memang inilah jodohnya gitu. Jadi mungkin dinamika kalian sama jodoh itu seperti itu ya, ketika sudah selangkah, keadaan itu benar-benar tidak diprediksi berakhir begitu aja. Tapi prosesnya semesta mempertemukan kalian lagi gitu. Karena ya kalian memang jodoh di sini kan. Gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi ini sih proses yang aku baca di sini. Mungkin kalian sedang berada di proses ini. Bisa jadi kalian sedang berada di sini gitu. Di sini itu kalian baru saja mengakhiri hubungan dengan orang tersebut ya kan. Lalu ya masih berproses dan mungkin kedepannya akan rekonsiliasi dan bersama. Jadi ya kalau aku melihat di sini, apakah sudah dekat? Ini kayaknya sih ya dekat gitu loh. Apakah sudah dekat? Iya gitu. Cuman kayaknya kalian sedang bermasalah aja gitu ya, sedang berproses gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Apakah sudah bertemu? Kalau aku lihat di sini sih sudah ya. Kalau kalian sudah melalui ini ya, kalau dari jawaban aku sudah gitu, berarti sudah bertemu gitu. Memang dinamikanya seperti itu ya. Itu untuk jodoh kalian.
Perlu aku sebutkan karakternya nggak sih? Tadi karakter udah aku sebutkan, sama-sama keras kayak kalian, tapi kalian bisa saling mencintai cukup dalam gitu ya. Jadi gimana ya? Cintanya sama-sama besar, sama-sama keras kalau dalam mencintai seseorang, tapi ya karakternya kayak gitu, punya potensi untuk bertubrukan gitu ya. Cuman apa ya? Cuman kalau kalian sudah bisa bersama, itu jadi power couple sebenarnya ya. Kayak gitu. Apalagi ya? Orang ini gimana ya? Orangnya memang keras, sama seperti kalian, tetapi soalnya jodoh itu biasanya cerminan loh. Sama kerasnya, cuman sama seperti kalian juga sih. Orangnya itu apa ya? Cukup bijaksana sebenarnya. Cukup bijaksana atau apa ya, dewasa gitu ya. Kalau aku lihat ya, karena pemikirannya itu jauh ke depan dan mungkin mereka cukup prinsipil gitu ya, sama seperti kalian gitu ya. Jadi nggak semudah itu gitu loh. Apa namanya, untuk mengiyakan dan memaksakan hubungan ini berlangsung gitu. Tapi orang ini kalau mencintai, kalau udah loyal, dia atau mereka ini akan berjuang banget gitu ya. Kalau aku melihat dari kartu ini sebenarnya mereka itu cukup dewasa dan bijaksana. Cuman ya gimana ya, dalam berkompromi dengan hubungan kalian itu memang butuh proses, butuh waktu aja gitu. Memang kelihatannya keras, kamu keras kepala banget sih gitu. Kamu tuh susah banget ya dikasih tahu, padahal orang yang bilang keras kepala jangan-jangan sebenarnya juga keras kepala gitu kan. Rata-rata kalau aku perhatikan orang-orang kayak gitu sih. Iya, walaupun terlihat keras kepala atau keras gitu ya, terserah apapun itu mau menyebut mereka, cuman mereka orang yang benar-benar mau belajar kalau kata aku. Jadi sekalinya mereka paham pembelajaran itu, saat itu mereka benar-benar bisa naik level kebijaksanaannya dan kedewasaannya gitu. Ada orang yang mungkin sekedar oke gitu, tapi belum tentu mereka itu benar-benar mikirin banget pelajarannya. Nah, aku melihat orang ini walaupun keras, kayak nggak peduli, angkuh, egonya besar gitu kan, tapi mereka ini lumayan apa ya, mempelajari situasinya gitu. Nggak secuek itu sebenarnya, diam-diam itu mereka mikir dan mempelajari ini gitu, dan mereka berproses dari dalam. Cuman memang itu tidak langsung terlihat di luar gitu, tapi sekalinya mereka membuat perubahan itu memang udah menjadi prinsipnya mereka seperti itu gitu. Jadi gimana ya, ya kayak gitulah. Mereka intinya sih bukan orang yang suka main-main gitu. Itu kalau dari aku ya. Terus orang ini sebenarnya bisa diajak berjuang bersama, itu jelas ya, sama seperti kalian. Lalu berjuang bersama entah dalam kehidupan, pekerjaan gitu kan, bisa jadi teman. Cuman ya memang sih karakternya kayak gitu ya, punya sisi keras yang seperti itu gitu. Apa ya, berjuang untuk hubungan itu udah kelihatan. Berjuang untuk pekerjaan aku pikir iya sih. Jadi apa ya, kalau aku lihat sih kalian itu sebenarnya bisa sama-sama punya jalan pikiran yang sebenarnya bagus ya. Kalau kalian menemui masalah dalam hubungan, dalam rumah tangga gitu ya misalkan, kalian itu sebenarnya dengan jalan pikiran kalian itu sebenarnya bisa survive gitu loh. Ada orang yang, aduh gue nggak tahu gue harus bagaimana, gue butuh orang lain untuk membantu gue membuat keputusan ini gitu. Tapi kalian itu karena udah sama-sama keras, udah sama-sama paham gue harus gimana gitu. Cuman challenge-nya, tantangannya yaitu kalau kalian beda persepsi, itu yang agak susah gitu loh berkomprominya kayak gitu ya. Tapi ya sama-sama bisa diandalkan sebenarnya ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 1. Aku lihat sebenarnya hubungan kalian membahagiakan kalau sudah bersama. Di sini ada The Sun sama ada The Lovers, karena ya sama-sama saling mencintai gitu loh ya. Good luck ya buat kalian. Kita langsung ke grup 2. Hai grup 2, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Kita langsung menuju ke pembacaannya ya. Kira-kira jodoh kalian ini udah dekat belum ya sama kalian? Dan aku di sini hanya membacakan energi yang ada di sini ya. Jadi pertanyaannya sih sebenarnya
sudah sedekat apa kalian sama jodoh kalian gitu ya. Tapi ya apapun yang keluar di sini itu yang aku baca gitu aja ya. Semoga bisa menjawab. Oke, grup 2 di sini aku akan sebutkan energinya ya. Yang kuat itu adalah Libra, lalu ada Capricorn, ada Aquarius, ada Taurus, ada Aries ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Virgo juga di sini kalau aku lihat. Ada Scorpio, ada Leo ya. Oke, Sun, Moon, Rising atau Venus. Grup 2 kalau aku lihat di sini, situasinya itu adalah kalian masih stuck sama orang lama, masih tergoda bersama orang lama, tetapi hubungan itu seperti tidak kemana-mana atau PHP gitu ya. PHP itu maksudnya hubungan itu seperti kayak apa ya, memberikan kalian harapan atau kepercayaan bahwa itu akan berhasil ya, bahwa itu akan sampai ke pernikahan, tapi realitanya kalian sulit sekali menjangkau itu gitu loh. Jadi di satu sisi kalian berharap banget sama hubungan itu, kayak memberi banyak harapan hubungan tersebut gitu, tapi di sisi lain kalian kayak menunggu sesuatu yang kosong sih sebenarnya gitu. Nah, di sini aku melihat situasinya kalian tergoda atau masih stuck sama orang lama, sama mantan itulah ya. Orang yang bikin kalian jatuh cinta banget, kalian berharap banget sama mereka, kalian berharap banget mereka adalah jodoh kalian, tapi nyatanya sulit gitu loh. Kalian hanya berada di hubungan itu aja terus, nggak sampai ke komitmen atau pernikahan seperti yang kalian inginkan gitu. Ya, di saat kalian masih stuck sama orang lama, sama mantan tersebut gitu kan, masih berharap sama mantan. Nah, di sini aku melihat ada orang yang mau serius sama kalian, ada orang yang udah jelas siap memberikan komitmen, sudah jelas siap berkomitmen sama kalian ya. Di sini mereka itu orang yang jelas dewasa, bijaksana ya. Mereka itu juga cenderung mengayomi, mereka mau banget nih sama kalian gitu kan, mau serius sama kalian. Intinya mereka itu mendekati kalian itu untuk keseriusan gitu loh. Jadi bukan main-main gitu ya. Cuman kalau kalian sukanya sama ya bad boy atau bad girl gitu kan, yang kelihatannya cuman, mungkin nggak tahu ya, ini masalah mata tiap orang beda-beda sih. Mungkin di luarnya kayak charming gitu ya, tapi ternyata mereka tidak bisa diharapkan gitu. Nah, orang ini mungkin awalnya bukan tipe kalian ya. Entah apakah kalian melihat mereka agak membosankan atau tidak menarik, atau memang kalian aja nggak tertarik gitu, atau memang kalian masih terjebak sama cinta lama dan belum bisa mencintai mereka dan belum bisa jatuh cinta sama mereka gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Cuman aku melihatnya justru mereka yang serius ingin ingin memberikan kalian kepastian gitu. Kalau kalian mau kepastian loh ya, kayak gitu. Kalau mantan kalian itu adalah orang yang mungkin tipikalnya, sorry banget, agak entah itu bad boy atau bad girl gitu ya. Bad boy, bad girl, kok nggak enak banget ya. Ya mungkin oke lah, agak player atau kadang mereka tidak benar-benar bisa kalian harapkan gitu kan. Mereka tidak seperti benar-benar serius atau memberikan usahanya untuk hubungan itu gitu ya. Tapi mereka punya sisi yang playful memang ya, yang bikin kalian mungkin jatuh cinta, mabuk kepayang gitu kan. Cuman ya balik lagi, ya sejauh itu hubungannya memang tidak kemana-mana gitu loh, tidak pergi ke arah yang lebih jauh lagi, yaitu maksudnya komitmen gitu. Jadi kalau mantan kalian itu orang yang seperti itu, memang orang yang datang untuk berkomitmen sama kalian itu bukan seperti itu, beda sama mantan kalian. Itulah mungkin membuat kalian, oh ini bukan tipe gue, mungkin loh ya. Atau ya sesimpel kalian masih stuck sama orang lama dan orang ini belum bisa bikin kalian jatuh cinta aja. Tapi karena kalian mau berkomitmen, kalian mau serius, kalian pengen, ini orang kayaknya kalau aku melihat di sini adalah orang yang udah mau menikah banget gitu ya. Jadi ya udah, karena yang datang itu adalah ini gitu kan, ya udah, hanya dia yang
terlihatnya saat itu siap untuk memberikan komitmen dan kepastian, akhirnya kalian mau sama mereka pada akhirnya gitu loh, dan melepaskan mantan ini, walaupun di dalam hati kalian masih punya desire dan cinta terhadap mantan yang ada di sini gitu. Dan akhirnya ya udah, aku melihat di kartu ini kalian menguatkan diri untuk oke, gue melangkah ke depan bersama orang ini gitu. Oke, gue melepaskan bayang-bayang mantan gue dan move on sama orang ini gitu. Jadi kayak kalian berada di situasi atau di pemikiran yang kayak gini nih. Iya sih, gue memang cintanya sama dia, tapi gue maunya yang pasti-pasti aja gitu loh. Dan orang ini yang sudah datang dengan keseriusannya, dengan usahanya gitu. Ya gimana ya, gue tidak bisa mengandalkan cinta gue gitu ya. Maksudnya cinta kalian sama ini, kalian tidak bisa mengandalkan itu. Maksudnya gimana ya? Gak bisa berharap sama itu. Oke, kalian masih mencintai dia, tapi kalian tidak bisa mengandalkan itu sampai ke pernikahan karena kalian gak bisa memaksakan keadaan. Karena kalian merasa, bukan kalian merasa, tapi faktanya ya, kalau mau ke pernikahan kan memang harus 2 orang gitu loh. Siap 2 orang yang kerjasama ke pernikahan, bukan hanya 1 orang yang mau jalan ke arah sana tapi yang satunya tidak terlihat melangkah ke arah sana gitu kan. Jadi memang harus 2 orang gitu loh, nggak cuma 1 orang kan gitu. Intinya kalian berpikir ya mungkin menikah itu bukan hanya tentang cinta aja. Mungkin kalian sempat mikir kayak gitu. Ini bukan pemikiran aku ya, tapi aku channeling ke pemikiran kalian ya. Terlepas aku setuju atau tidak, aku hanya channeling pemikiran kalian gitu. Ya udahlah, nikah itu kayaknya bukan soal cinta deh, tapi ya keseriusan gitu kan. Sedangkan memang kalian maunya menikah, jadi ya udah, kalian akhirnya bisanya sama orang yang serius sama kalian kan. Karena menanti orang yang kalian cintai ya tidak bisa memberikan apa yang kalian inginkan, yaitu komitmen gitu. Kalian mikir, ya udahlah, menikah itu ya udah karena gue mau menikah, ya udah gue yang siap aja gitu kan. Kalian mikirnya kayak gitu loh. Kalian mikirnya nggak harus lah gue cinta sama dia, mungkin gue bisa belajar gitu atau entah gimana. Kayaknya kalian itu ya, kalau aku channeling sama energi yang ada di sini, kalian itu kayak sebenarnya kalian masih punya harapan suatu saat bisa sama orang ini, tapi kalian kayak apa ya, pura-pura nggak melihat itu. Gimana ya, pura-pura nggak melihat, kok aneh banget. Saat kalian bilang ya udahlah gue sama yang ini aja gitu, sebenarnya hati kecil kalian itu masih berpikir mungkin saja suatu saat gue masih bisa bersama orang ini gitu. Tapi kan ini menikah ya, Bo. Maksudnya bukan pacaran gitu kan. Jadi kalian berusaha mengaburkan itu gitu loh. Dalam diri kalian itu ada pergolakan sebenarnya. Kalian berusaha mengaburkan itu. Ya udahlah, nanti lihat aja gitu. Pokoknya sekarang gue mau menikah, ya udah gitu. Kalau dia nggak bisa memberikan itu, ya gue sama yang bisa aja gitu. Kalian mikirnya kayak gitu. Jadi gimana ya? Mungkin awalnya sorry ya. Kalau aku lihat sih gini ya. Ya orang memang beda-beda. Karena kan ada orang yang gue hanya mau menikah sama orang yang gue inginkan aja gitu. Tapi orang yang seperti itu mungkin akan sukanya sama tipikal seperti ini daripada seperti ini gitu ya. Walaupun mereka tidak mengejar komitmen gitu kan. Tapi mereka lebih bisa menghargai orang yang seperti ini daripada seperti ini gitu. Tapi ada juga orang yang penting gue mau menikah. Pokoknya gue mau menikah, titik. Urusan seperti apa nantinya itu dipikirin nanti aja gitu. Yang penting gue mau menikah sekarang, siapa yang siap ya udah, itu yang gue kejar. Jadi menikah kayak mengejar deadline gitu. Selebihnya nanti dipikirin aja gitu, dipikirin nanti aja. Ngomong-ngomong, kalau itu kan pikiran kalian, sorry ya, ini aku channeling sama pikiran kalian. Ada orang yang seperti itu. Mungkin kalian termasuk yang seperti itu ya, tapi tidak semua orang memang harus sepakat sih ya. Ada orang yang mikir nggak bisa lah segampang itu. Kalau segampang itu nanti kalau udah masuk ke pernikahan itu nanti malah jadi hal yang rumit gitu loh. Oh ya udahlah, hanya sekedar mengejar menikah, gue mau menikah udah, yang lainnya dipikirin ntar. Nah, ya kalau cuma pacaran dipikirin ntar gitu, tapi kalau menikah kan nggak segampang itu ya. Tidak semua orang bisa berkompromi atau mudah berkompromi gitu loh dengan hal-hal itu gitu. Ada orang yang ya walaupun banyak perdebatan, oke lah ya, walaupun nggak nyaman di situ, oke, gue akan berusaha untuk berkompromi gitu.
Tapi kan pasangannya belum tentu seperti itu gitu loh. Aduh jadi ribet ya, tapi pokoknya intinya gitu ya. Jadi kalau aku lihat ya sebenarnya pilih aja yang bisa kalian sanggupi ya. Kalau memang itu sudah jadi pilihan kalian dan kalian siap, ya nggak ada masalah juga sih. Kayak gitu, oke? Tapi ada orang yang nggak bisa menggampangkan pernikahan itu ya, karena nggak bisa juga menggampangkan situasi gitu. Nanti itu itu nanti ribet banget gue ngomong. Ya udahlah, nanti dipikir nanti aja yang lain-lain gitu. Tapi begitu udah masuk ke pernikahan bisa aja nanti nyesel kan, kayak gitu. Tapi ya kalau aku amati ada orang yang kecenderungan seperti itu. Orang yang fokusnya mempertahankan hubungan, tapi dia merasa bisa berkompromi dengan keadaan, tapi kecenderungan dia mungkin menarik orang untuk mengikuti maunya. Jadi cenderung controlling gitu loh. Controlling ya, mengatur gitu ya. Saat dia mungkin bisa bilang semuanya bisa diatur lah, bisa diomongin, bisa dibicarakan, tapi ternyata nggak segampang itu. Rata-rata biasanya orang yang kayak gitu itu cenderung yang lebih suka mengatur. Mereka bilangnya mereka bisa berkompromi gitu ya, tapi fokus mereka itu sebenarnya mempertahankan hubungan, tapi nggak bisa mengalahkan desire-nya untuk selalu atau cenderung mengatur gitu loh. Dan kalau kayak gitu biasanya pasangannya yang merasa tertekan gitu. Orang yang cenderung mengatur dan fokus sama hubungan itu daripada sama atmosfer dalam hubungan itu ya, itu biasanya sih kalau yang aku lihat ya, mereka itu percaya diri banget. Mereka percaya diri banget bisa handle semuanya dan bisa berkompromi gitu. Tapi nyatanya mereka yang cenderung memaksakan pasangannya untuk menerima aturan mereka gitu, cara main mereka. Tapi nanti kalau sudah mau di ujung tanduk baru mereka akan baru mereka akan menurunkan tekanannya atau akhirnya memilih berkompromi atau mengalah gitu. Tapi kan nggak selalu gitu loh. Saat udah di ujung tanduk masih bisa diselamatkan gitu. Kadang orang udah benar-benar mungkin trauma atau mungkin capek atau udah hilang feeling aja gitu kan, bisa juga gitu. Intinya kalau hanya fokus mempertahankan hubungan, bukan mempertahankan hubungan ya, bukan kenyamanannya gitu ya. Fokus pada ikatannya aja, bukan kenyamanan. Karena sebenarnya mempertahankan hubungan kan perlu mempertahankan kenyamanannya. Itu nanti akan bertahan aja dengan sendirinya. Kalau fokus sama ikatannya aja, tidak fokus sama penyelesaiannya atau akar masalahnya, hubungan itu kayak dipaksakan gitu loh. Yang kelihatannya masih bertahan ya, masih mengikat gitu, tapi sebenarnya mereka di dalamnya kayak udah gak bersatu kayak gitu. Jadi ada orang yang cenderung menggampangkan, tapi yang ada mereka gak sadar mereka terlalu menekan pasangannya gitu. Mereka menggampangkan karena mereka biasa controlling gitu kan, kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah intinya. Oke, kembali ke sini. Jadi kalau aku lihat pada akhirnya itu yang menjadi jodoh kalian sih, King of Cups ini, bukan ini ya, bukan orang dari masa lalu. Itu kalau dari sudut pandang aku. Kalian sudah melalui ini belum? Kalau kalian sudah melalui ini, jodoh kalian sih sebenarnya relatif dekat. Kalian udah ketemu sama ini belum gitu? Kalau belum ya mungkin ketemunya sama ini udah relatif dekat. Karena kayaknya kalian itu walaupun belum selesai sama ini, kalau udah ada yang kelihatan serius, kalian akan jalani aja yang sama orang itu sih, kalau aku lihat ya. Gitu. Jadi di sini memang ada waktu di mana kalian itu rehat dari percintaan setelah putus atau berakhir hubungannya dengan orang ini. Rehatnya ya relatif lah ya, lama atau enggaknya, tiap orang bisa beda gitu. Tapi kalau aku lihat sih relatif nggak lama, habis itu kalian langsung ke komitmen sama King of Cups ini. King of Cups ini tidak berbicara gender ya, ini energi aja. Gender itu bisa apapun gitu, langsung serius ini kalau aku lihat ya. Tergantung kalian berada di fase mana. Kalau masih berkutat terus sama orang ini kayaknya ya belum sih, masih
masih up and down aja sama orang ini, masih mengalami dinamika sama orang ini gitu, masih perjalanannya masih di sini gitu. Tapi kalau sudah berakhir, saat kalian berusaha move on ya di sini, kalau aku lihat gimana ya, kalau aku lihat sih, sorry ya, ini kadang karena general reading jadi energinya juga umum banget ya. Kalau aku lihat di sini mungkin kalian sempat berusaha move on ya, tapi sisi kalian itu kayak masih percaya juga bahwa kalian masih bisa kembali sama orang ini. Jadi kayak masih mengusahakan itu gitu loh. Masih berharap dan masih ingin mengupayakan gitu. Balik lagi ini juga general reading. Jadi aku melihat dalam diri kalian ini sebenarnya masih bercabang. Satu sisi seperti langkah kalian itu sudah move on dari ini atau berusaha move on dari ini. Tapi sebenarnya dalam diri kalian masih berharap sama orang ini dan masih mau berjuang atau berusaha untuk kembali sama dia gitu. Aku melihat di sini ada fase di mana kalian itu agak frustasi ya. Frustasinya itu kalian udah mau married, kalian udah mau menikah ini sebenarnya, mau berkomitmen gitu. Dan kalian masih berharap banyak sama dia gitu. Tapi dia nggak bisa kalian kejar seperti itu gitu ya. Terus dia nggak bisa memberikan atau memenuhi keinginan kalian. Terus kalian sempat stuck, nggak ada siapa-siapa untuk kalian kejar mungkin, atau belum terlalu klik, itu bisa jadi, atau cuman kayak deket-deket aja gitu, belum, intinya nggak saling bersambut gitu loh. Mungkin bisa aja kalian mungkin menaruh harapan sama seseorang, tapi orang itu belum tentu juga menyambut itu gitu loh. Mungkin mereka ya hanya sekedar mau deket aja dulu gitu, bisa juga. Intinya kalian tidak menemukan seseorang setelah sama orang ini. Sempat ada fase kayak gitu dan kalian frustasi di situ. Karena pertama yang bikin kalian frustasi adalah kalian mengejar deadline untuk bisa berkomitmen atau menikah. Kedua, aku melihat di sini kecenderungan harus punya pasangan. Itu yang bikin frustasi sebenarnya. Tapi akhirnya hadirlah orang ini ke hidup kalian. Mereka udah serius, jadi ya udah langsung aja gitu. Aku melihatnya kayak gitu akhirnya kalian gitu ya. Aku melihatnya awalnya mungkin kalian, ya tadi aku udah bilang ya, awalnya tuh kalian nggak begitu happy sih sama orang ini ya kan. Apalagi di sini ada Four of Cups gitu kan. Nggak happy karena ini tidak sesuai dengan harapan kalian. Jadi ini hati-hati loh ya, bisa aja nikahnya ini dalam keadaan dia nggak benar-benar jatuh cinta dan nggak benar-benar bahagia, tapi ya udah gitu, nikah aja gitu kan. Jadi mungkin seremoninya itu juga ya sebatas seremoni. Kalaupun ada senyum, itu senyum yang nggak dari hati ya, cuman kayak biar cantik di foto aja, biar cakep di foto gitu, cantik atau cakep di foto gitu. Kayak gitu awalnya kayak nggak happy. Tapi aku melihat ya ini sih jodoh kalian kayak gitu ya. Aku nggak baca lebih panjang lagi ya, aku bacanya hanya sampai sini. Pada akhirnya kalian menikahnya sama dia. Terlepas nanti pernikahan itu mau dibawa kemana, aku hanya bacanya kalian sempat menikah sama dia. Sempat menikah sama dia. Pokoknya kalian akhirnya menikah sama dia. Kalau sempat itu kok kayaknya pernikahan itu nggak selamanya ya. Sorry ya, aku ralat. Akhirnya aku melihat kalian menikah sama dia, udah gitu. Mau dibawa kemana pernikahannya entah ya gitu. Belum tentu juga sih, maksudnya pernikahannya berakhir nggak juga gitu. Bisa aja terus selamanya juga bisa gitu. Jadi aku ralat kata sempat tadi, pada akhirnya gitu aja ya sama orang ini. Tapi selanjutnya bagaimana semua kembali sama kalian ya. Tapi ya ada energi ini sih di sini ya. Ini mungkin energi awal aja kali ya. Kayak ada orang yang menawarkan sesuatu tapi kalian masih stuck sama cangkir lama di sini. Ya, gitu ya. Jadi apakah mereka sudah dekat tergantung kalian berada di fase mana. Tapi kalau menurut aku, kalau kalian sudah berada di sini, nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Kayaknya kalian cenderung cepat juga sebenarnya. Ya cepat itu relatif lah. Kayaknya aku bilang cenderung cepat itu karena kalau benar kalian adalah orang yang harus punya pasangan, kalian cenderung cepat gitu. Walaupun cepat itu relatif ya. Bagi aku cenderung cepat, mungkin bagi kalian
agak lama. Itu kan teori relativitas ya. Terserah lah, tapi nggak terlalu jauh ya kalau memang sudah di fase ini. Oke? Tadi aku udah sebut ya, Capricorn, Aquarius, Libra itu kuat banget. Taurus, Aries ya. Good luck buat kalian. Sorry, bentar aku lihat dulu. Ya. Iya sih. Awal-awalnya mungkin belum sesuai harapan ya. Tapi ya siapa tahu kan pada akhirnya nanti kalian bisa mencintai mereka. Aku sih tidak menyarankan memaksakan pernikahan ya. Kalaupun ini jodoh kalian, biarkan. Kalaupun ini jodohnya gitu misalkan, biarkan berproses dulu lah sampai oke, kayaknya gue udah bisa mencintai dia, gue udah bisa nih kayaknya bersama dia gitu. Tapi yang tiap orang beda sih ya, kita juga nggak bisa maksain gitu. Kayak gitu sih, karena kalau dalam keadaan gue belum mencintai dia tapi gue yakin nanti gue akan mencintai dia, itu kayaknya terlalu apa ya, menggampangkan kalau menurut aku, karena kan tidak ada garansi ya, tidak ada jaminan gitu. Jadi lebih baik menunggu dan gak buru-buru kalau aku gitu. Tapi semua terserah sama kalian karena tiap orang itu juga beda gitu kan. Kayak gitu. Itu sih kalau aku lihat ya. Di awal memang kurang begitu bahagia dengan pilihan ini yang akhirnya kalian pilih, tapi ya siapa tahu gitu kan ke depannya itu semua kembali sama kalian sih. Siapa tahu ya. Kalau memang itu jodoh kan tahu. Tapi ya kalaupun itu jodoh, kalau pilihan aku ya, saran aku tetap lebih baik biarkan hati berproses dulu sebelum buru-buru ke komitmen sih. Tapi ya kalau udah menikah gitu ya, terus gue sebenarnya nggak terlalu happy sama ini, terus ngapain lu nikahin gitu kan. Tapi kalau memang sudah menikah ya siapa tahu aja nanti pada akhirnya kalian bisa mencintai dia, bisa happy juga gitu ya. Semoga aja kalau udah telanjur menikah gitu kan, ya berharap yang terbaik aja gitu, keadaan akan berubah lebih baik gitu. Oke, itu yang kulihat di sini. Ciri-ciri orang ini terlalu penyabar. Kayaknya iya deh, orang ini cukup penyabar banget loh ya. Penyabar banget, mengayomi ya kan. Pria, wanita, orangnya memang kecenderungan seperti itu gitu. Orangnya memang kelihatannya lurus-lurus aja gitu. Kalau kalian suka yang playful, ya mungkin memang ini nggak terlalu sesuai harapan sih. Karena orang ini ya nggak terlalu yang seperti itu memang gitu. Tapi mereka orang yang loyal gitu. Jadi kalau mereka sudah memutuskan sama kalian, mereka ya udah, mereka akan menjalankan perannya dengan baik, sebaik mungkin, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai teman, pokoknya gitu deh ya. Bertanggung jawab itu jelas, bertanggung jawab, mengayomi gitu kan. Ya gitu deh. Udah ya, cukup ya. Oke, good luck buat kalian grup 2, kita langsung ke grup 3. Oke, grup 3 yang memilih Nine of Cups di sini, aku akan membacakan energi yang terlihat di sini ya. Ada Capricorn, ada Leo, ada Pisces, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Taurus ya. Itu yang bisa aku sebutkan di sini. Ada Aries ya. Tadi Pisces sudah aku sebut ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, grup 3. Kira-kira sudah seberapa dekat sih kalian sama jodoh kalian? Udah dekat atau belum? Oke, aku bacakan energi yang terlihat di sini aja ya. Kalau aku lihat sih masih agak jauh ya. Sorry ya, jauh itu relatif. Tapi aku melihat kalian itu harus menjalani dinamika dulu ya. Maksudnya bisa aja kalian harus mengalami yang namanya single dulu ya kan, terus deket sama orang, terus habis itu
ya menjalin hubungan sama orang, tapi habis itu kalian kecewa, terus habis itu kalian masih mungkin ada pilihan-pilihan lain gitu. Jadi masih nggak dekat sih kalau aku lihat loh ya. Jadi ini masih ke arah harapan menuju jodoh gitu ya. Kalian punya harapan ingin segera bertemu dengan jodoh kalian gitu ya, tapi kalian masih on the way menuju ke sana, dan langkahnya itu masih, kalau menurut aku masih agak panjang, karena ini kayak up and down dalam dunia percintaan kalian dulu gitu. Kalian mungkin masih perlu bertemu beberapa orang gitu kan, ada beberapa pilihan gitu. Ya balik lagi ya, panjang atau enggak itu relatif ya, karena yang nonton ini juga banyak ya, pasti waktu kalian beda-beda gitu kan. Dan kalau buat aku dinamikanya masih agak panjang, tapi tepatnya panjangnya itu semana kan ya kita juga nggak bisa menjawab ya. Sebenarnya itu semua tergantung sama kalian. Dan seperti yang aku bilang, relatif itu mungkin buat aku panjang, tapi ya siapa tahu kalian berada di fase mana, ternyata nggak terlalu panjang juga gitu. Tapi ya kalau aku lihat sih masih ada banyak episode yang harus dilalui untuk sampai ke jodoh ini gitu. Balik lagi nih juga general reading ya, jadi it's okay, relax aja. Mungkin saja saat kalian bertemu jodoh kalian itu udah jodoh yang oke banget lah pokoknya. Memang gak cepat, gak buru-buru, tapi dapatnya itu justru yang bisa jadi apa ya, bisa jadi power couple kalau sama kalian gitu, kayak gitu. Jadi memang ini sih ya, maksudnya nggak usah dipaksakan gitu, nggak usah dipaksakan proses kalian dengan proses yang lain, karena jalan hidup orang beda gitu kan. Lalu mungkin saja yang kalian dapatkan juga orang yang pastinya sih biasanya orang yang sesuai dengan kalian, yaitu jadi udah jelas ya. Maksudnya selama proses ini kalian jalani, kalian kan terus berkembang ya. Diri kalian berkembang, pikiran kalian, pencapaian kalian, kematangan spiritual kalian, level kalian, terus kualitas kalian ada perkembangan kan. Nantinya akhirnya kalian bertemu dengan orang yang bisa mengimbangi itu gitu. Jadi relax saja. Bukan masalah waktunya, tapi orang yang nantinya sama kalian itu yang penting menurut aku. Ya, dan yang paling penting lagi, kalian itu bisa jadi orang yang cukup independen, itu bagus ya. Karena kalau kalian cukup independen, kalian juga nggak akan mengejar-ngejar atau nggak apa ya, kayaknya nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu loh. Nggak harus kayak gitu juga kan. Nggak bisa hidup tanpa pasangan, nggak harus kayak gitu kan. Nggak nyaman banget terlalu bergantung sama orang lain gitu ya. Menurut aku nggak nyaman gitu. Jadi kalau kalian bisa jadi orang yang mandiri ya kan, secara emosional juga kan, pastinya kemandirian itu masalah state of mind seseorang sih sebenarnya, masalah pikiran seseorang gitu. Kalau pikiran mereka mandiri, mereka akan berusaha mencukupkan dirinya, handle situasinya, dan gak ada masalah dengan melangkah sendiri. Percaya diri dengan melangkah sendiri. Percaya diri dengan dirinya, dengan hidupnya gitu loh. Jadi gak ngejar-ngejar pasangan, gak bergantung sama pasangan gitu. Itu keren menurut aku. Jadi yang paling penting sebenarnya menurut aku itu, jadi mereka yang seperti itu gak gak ngejar-ngejar banget gitu loh. Gak mengejar jodoh, gak mengejar orang lain gitu ya. Biasa aja gitu, karena mereka punya dunianya, punya hidupnya. Orang di luar sana tidak semua bisa seperti itu. Mereka dia nggak percaya diri dengan hidupnya, dengan dirinya. Jadi nggak percaya diri aja kalau jalan sendiri, menjalani hidup sendiri itu nggak bisa. Mereka harus punya pasangan. Walaupun pasangannya itu tidak sesuai dengan harapannya, mereka tetap harus punya gandengan. Ada orang yang tipikal seperti itu gitu. Tapi kalau kalian orang yang independen, itu bagus sih gitu. Itu udah penting menurut aku. Itu lebih penting gitu. Nantinya kalian pasti akan mendapatkan seseorang yang apa ya, ya pasti levelnya seperti itu juga gitu. Relax aja gitu. Kalau orang yang independen sih biasanya
nggak merasa diburu waktu gitu loh soal jodoh kayak begini, percintaan biasa aja gitu ya, dinikmati aja episodenya gitu ya. Tapi hati-hati ya, bukan hati-hati, sebenarnya nggak harus hati-hati sih. Oke, aku ralat. Jadi kalau hati-hati itu jelas bukan soal percintaan aja, dalam segala hal hidup kita kan berusaha hati-hati gitu ya. Tapi kalau soal patah hati, ya itu hal yang wajar gitu kan. Namanya orang bisa aja kecewa, bisa aja sakit hati gitu ya. Aku melihat dinamika kalian seperti itu masih ya. Oke. Prosesnya memang agak agak lama ya kelihatannya di sini, karena kalian tipikal orang yang ketika sudah kecewa ya, sakit hati, patah hati, untuk kalian bisa membuka hati lagi itu nggak segampang itu gitu loh. Tapi orang yang independen memang biasanya kayak gitu, mungkin karena mereka udah cukup dengan dirinya, jadi sangat menanggapi serius yang namanya loyalitas dan kesetiaan gitu loh. Sekalinya dikecewakan emang kelar sih gitu. Itu ya kayak udah tipikal aja orang yang kecenderungan independen seperti itu gitu ya. Kayak gitu. Ini yang aku lihat. Kemudian di sini setelah dari patah hati itu kalian mungkin bisa dekat dengan beberapa orang ya kan, menjalin hubungan, cinta-cintaan, kasmaran ya. Oke lah, terserah kasmaran atau gimana gitu, tapi kayaknya di sini aku melihat kalian menikmati percintaan kalian, dekat sama beberapa orang bisa jadi. Pokoknya kayak masih ada beberapa episode gitu loh. Ya, gitu. Jadi belum yang langsung ke pernikahan sih memang. Ya, perjalanannya lumayan nih ya. Kayaknya kalian harus menemukan kebahagiaan kalian dulu ya. Maksudnya menurut aku idealnya memang kayak gini. Kalau orang yang udah bisa bahagia dengan dirinya sendiri, orang ini cenderung kalau punya pasangan atau menikah ya nantinya, itu dapat orang yang oke juga ya. Oh ya, oke itu relatif lah, karena manusia juga nggak ada yang sempurna ya. Tapi jelas lah, orang yang kayak gini mereka kan kayak mikirnya tuh kalau gue lebih bahagia sendiri lah, terus kenapa gue harus memaksakan sama orang tersebut gitu misalkan. Jadi pastinya orang yang menjalin hubungan sama mereka itu punya kualitas sendiri lah ya, yang pasti tidak menurunkan kualitas kebahagiaan mereka saat sendiri gitu loh. Dan orang yang udah bahagia dengan dirinya sendiri kayak gini, kalau mereka menjalin hubungan, itu hubungannya relatif stabil, sehat ya, oke, kuat, dewasa, bijaksana, rajin menabung gitu. Nggak, bercanda. Maksudnya aku melihatnya hubungannya relatif oke. Kalau kalian bilang, tapi kan masih ada konfliknya. Namanya hubungan itu kayak gitu ya. Hubungan yang kalian lihat, yang kayaknya mesra-mesra di luar, itu kan kita nggak tahu belakangnya seperti apa, kita nggak lihat gitu. Hubungan itu udah memang seperti itu, wajar aja gitu. Apalagi kalau kalian orang yang independen, pasti kalian bukan orang yang mudah diatur gitu loh. Tapi kalian juga mau pasangan yang bisa mengimbangi jiwa kalian gitu. Jadi sebenarnya kecenderungan punya hubungan yang bahagia kalau nanti mereka udah menikah. Tapi kok masih ada konflik? Biasa aja. Konflik kecil-kecilan itu biasa gitu loh. Kalau aku bilang bahagia bukan berarti nggak ada konflik sama sekali. Ya ada gitu. Tapi kan kalian nggak lihat orang lain seperti apa. Konflik kalian seperti itu. Kalian nggak lihat konflik orang lain seperti apa. Jadi kalau menurut aku situasi kalian masih mending gitu. Karena kan ya orang lain konfliknya bisa, kita nggak tahu lah ya. Maksudnya belakangnya kayak gimana kan gitu. Bisa lebih lagi gitu. Tapi yang namanya konflik itu adalah hal yang biasa namanya menjalin hubungan. Cuman kalau kalian sudah bahagia dulu sebelum punya pasangan atau sebelum menikah, udah menemukan kebahagiaan kalian, kecenderungan hubungan kalian itu akan membahagiakan. Bukan berarti tidak ada konflik, tapi kecenderungan membahagiakan dan stabil. Karena apa? Karena sebelum kalian menjalin hubungan atau menikah atau bersama orang itu, berkomitmen sama orang itu, kalian sudah selesai dengan diri kalian. Kalian sudah stabil dengan diri kalian. Kalian udah happy gitu ya, gitulah ya. Sehingga kalian itu punya punya standar sendiri gitu loh. Standar sendiri, dan cara pandang kalian dan standar kalian itu menentukan juga kestabilan hubungan kalian gitu. Dengan kalian sudah berada di level ini, standar kalian dan kecenderungan kalian melihat pasangan atau melihat hubungan itu membantu banget sih. Akhirnya nanti kalian menarik hubungan atau pasangan yang
juga nggak sembarangan. Kalaupun mereka dulunya bad boy, bad girl, itu dulu. Saat mereka sudah bisa sama kalian, itu berarti udah mereka sendiri sudah berproses banyak gitu. Itu yang aku amati loh ya. Aku kan suka mengamati orang-orang gitu ya. Itu ya, menurut aku kayak gitu. Nah, di sini kalian kayak membangun hidup kalian dulu. Mungkin kalian ya biasalah deket-deket sama orang, punya hubungan sama orang, itu biasa, tapi nggak yang langsung menikah. Kalau aku lihat di sini kalian kayak harus kerja keras dulu, termasuk dalam hal mencari soulmate untuk partner hidup kalian ya gitu ya. Tapi ya gitu sih kalau aku lihat. Oke, orang di sini kasih tahu aku ya bener atau enggak, tapi aku melihat, kalau aku melihat sih orang di sini kecenderungan ini ya, waktu kalian ketemu sama seseorang itu, atau ada orang yang mau deket banget nih sama kalian, mau serius banget, udah kayaknya energinya agresif gitu ya, misalkan kalian agak anxiety di sini ya, maksudnya agak bimbang gitu loh. Ketika orang yang kalian cari itu belum ada atau belum ketemu gitu ya, kalian mencari, tapi begitu orangnya udah ada di depan gitu kan, udah agresif banget nih mau komitmen sama kalian gitu, kalian mendadak jadi apa ya, kayak gelisah, panik gitu kan. Orang itu kadang suka kayak gitu. Gelisah, panik gitu. Mungkin paniknya itu di sini, atau gelisahnya atau anxiety-nya itu karena gini loh. Mungkin kalian udah lama biasa sendiri, happy, walaupun punya pasangan, kalian mungkin tipikal yang cenderung independen gitu loh ya. Intinya tidak terlalu terikat sama seorang gitu ya. Begitu di depan mata nih ada kesempatan atau ada orang yang mau mengikat kalian dalam sebuah komitmen, itu kalian jadinya kan agak gugup gitu loh. Gugupnya bukan gugup kayak mau menjelang hari pernikahan, tapi gugupnya tuh kayak, aduh bener nggak ya ini jodoh gue, aduh bener nggak ya, kayak gimana ya, udah lama sendiri terus tiba-tiba harus terikat sama seseorang gitu ya. Kalau aku bilang udah lama sendiri itu bukan berarti kalian single juga sih. Kalian mungkin punya beberapa pilihan. Kalau aku lihat di sini kayak sempat dekat, sempat pacaran, tapi hitunglah sudah lama sendiri itu karena kalian itu independen. Walaupun punya pacar atau dekat sama siapa, kalian itu cenderung independen. Dan maksudnya apa ya? Maksudnya officially, resminya kan belum menikah gitu loh ya. Resminya kan single gitu ya. Walaupun mungkin sudah punya pacar atau dekat sama siapapun, terserah itu gitu ya. Tapi karena orang udah biasa bebas gitu misalkan, jadi begitu dihadapkan pada komitmen bersama seseorang, dia agak gugup gitu ya. Gugupnya tuh takutnya ini adalah, oh jangan-jangan bukan ini lagi orangnya, kayak gitu ya. Aduh bener gak ya, aduh bisa gak ya gue menjalin hubungan, aduh bisa gak ya gue berkomitmen, aduh bisa gak ya gue terikat sama satu orang, aduh bisa gak ya gue menjalani pernikahan. Banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, pertanyaan yang kalian buat sendiri karena kalian gugup sebenarnya, tapi itu normal lah ya. Ya udah sih, itu cuman biasa aja kayak gitu ya. Bisa juga karena di sini kan general reading ya, aku menangkap beberapa energi gitu kan, beberapa pandangan gitu lah ya. Itu pertama. Keduanya, ada orang yang sebenarnya udah lama suka sama kalian ya, cuman mereka itu sebelumnya belum memberikan langkah yang pasti karena mungkin mikir-mikir orang yang didekati ini kayak gimana gitu ya. Apalagi mungkin orangnya terlihat kayaknya udah cukup independen atau orangnya terlalu kuat gitu, bisa jadi mereka mikir-mikir, atau adalah pertimbangan mereka untuk melihat dulu gitu loh keadaan dan nggak langsung mendekat secara agresif gitu ya, atau menyembunyikan perasaannya dulu gitu, atau entahlah ya. Ini juga general reading, tapi aku melihat di sini mungkin saja ada orang yang sebenarnya udah lama suka sama kalian, tapi hubungan kalian itu nggak cepat langsung bersama gitu loh. Orang ini juga sempat kayak secret admirer gitu ya, kayak pengagum aja, mungkin mendekat, tapi ya mungkin hubungan kalian tidak sesederhana itu langsung bisa bersama. Balik lagi, kelihatannya sederhana tapi jalannya tidak sederhana ya, karena situasi kalian berdua, karena karakter juga bisa jadi. Seperti yang aku bilang, kalau orangnya mungkin terlihat independen, jadi nggak langsung gitu loh ya. Yang mau mendekat ini juga nggak bisa langsung semudah itu dapat gitu loh. Bisa jadi kayak gitu ya, pokoknya terserah lah ya, situasi orang di luar sana macam-macam.
Cuman aku melihat sebenarnya kayaknya yang suka itu banyak ya. Orang ini juga kayaknya udah lama nih suka gitu. Cuman prosesnya aja nih kayaknya agak sedikit lama gitu ya. Diam-diam dia bisa suka, tapi mungkin kalian bisa tahu bisa nggak tahu ya. Balik lagi ini juga general reading gitu. Dia mungkin mau mendekat tapi gelisah, mungkin melihat sosok kalian seperti apa. Apakah sosok kalian orang yang terlalu tangguh, kuat, atau cukup bahagia dengan hidupnya gitu kan. Oke, nah tapi akhirnya sih ya udah. Kemungkinan itu jodoh kalian deh. Jodoh kalian itu adalah orang yang sebenarnya udah lama suka sama kalian. Cuman memang hubungan kalian gak langsung gitu loh, bersama, bertemu dalam satu titik gitu. Gak langsung kayak gitu. Mungkin kalian juga punya yang lain atau punya pilihan yang lain, entahlah ya. Tapi orang ini udah lama suka sama kalian dan udah kayak cukup mengamati kalian dari jauh gitu loh. Bisa dibilang mereka itu sebenarnya mengagumi kalian gitu. Jadi jodoh kalian adalah orang yang mengagumi kalian. Mungkin aku bisa bilang seperti itu gitu ya. Oke. Kayak gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Nah, aku melihat di sini kayak harus melalui konflik-konflik percintaan dulu ya, nggak hanya dengan satu orang gitu kan. Kemudian ada situasi kayak putus nyambung, kembali sama orang lama kayak gitu. Tapi ini jodohnya kayaknya sih bukan yang baru-baru banget ya. Bisa juga orang lama yang aku sebut tadi akhirnya balik terus menjadi jodoh kalian. Ini karena kayaknya kalau yang aku baca di sini, mereka ini udah lama suka sama kalian gitu. Tapi ya balik lagi, hubungan kalian seperti yang aku bilang, mungkin nggak yang langsung gitu ya. Mungkin adalah konfliknya atau adalah gitunya lah ya. Adalah ya namanya maju dan mundur gitu kali ya. Atau mungkin juga soal kembali sama cinta lama ini nggak hanya terjadi di satu episode gitu, bisa aja dengan beberapa orang kayak gitu, karena aku melihat kayaknya perjalanan cinta kalian agak panjang nih ya untuk sampai ke situ gitu. Oke, tapi ya jodoh kalian adalah orang yang bisa mengimbangi kalian sih dalam hal karir, kekuatan itu kekuatan berpikir gitu loh ya. Jadi kalian itu benar-benar orang yang sama-sama tough, bisa jadi kayak gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Hubungan kalian cenderung membahagiakan, tadi aku udah sebut, saling mencintai dan passionate nih kayaknya gitu. Tapi memang sebelumnya kalian perlu kerja keras dulu ya, kerja keras atau kerja cerdas. Kerja keras lah ya. Kerja keras itu untuk hidup kalian sih. Ya, untuk pencapaian hidup kalian aja, sambil menyelam minum air gitu kan, sambil mencari pasangan terakhir ya, sambil mencari belahan jiwa kalian gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Terus orang ini jodoh kalian itu adalah orang yang aku sih bisa menyebut ini playful, tapi mereka cukup setia kok. Playful tapi cukup setia. Gimana ya, aku melihat di Prince of Wands ini nggak berbicara gender ya, tapi mereka orang yang kayak kalian sebenarnya. Orang yang cukup passionate gitu ya, orang yang kelihatan menarik gitu ya dari pembawaan. Oke, grup 3, aku sambung ya, tadi videonya terputus, lanjut ya. Aku bilang tadi, jodoh kalian itu orangnya seperti kalian sebenarnya ya. Passionate ya, menarik ya, tapi mereka setia. Maksudnya mereka terlihatnya itu kayaknya mungkin banyak yang suka gitu ya. Tapi ketika mereka sudah memutuskan seseorang untuk mereka cintai dan mereka ingin menghabiskan sisa umurnya bersama orang itu, mereka setia sih sebenarnya, relatif setia orangnya. Jadi setelah sama kalian, orangnya sebenarnya cukup setia, bisa jadi posesif, tapi hubungan kalian ini cukup menggairahkan kalau aku lihat, passionate gitu ya. Kalian tuh saling bisa mengimbangi dalam hal passion juga gitu. Mereka itu passionate sama kalian, terus hubungan ini juga seru gitu ya kelihatannya. Jadi nggak monoton, nggak membosankan gitu. Orangnya bisa jadi posesif loh ya, kayak gitu. Orangnya seperti yang aku bilang tidak membosankan ya. Kalau dilihat mungkin terlihatnya kayaknya player nih, tapi seperti yang aku bilang, kalau sudah memutuskan sama kalian, orang ini bisa setia kok. Gimana ya? Ya butuh proses lah ya.
butuh proses, dan mereka melihat kalian itu ya udah sosok yang tepat gitu. Jadi nggak ada alasan gitu untuk apa ya, tidak setia. Tidak setia. Orang ini kayak kalian juga, kayaknya sih tipikal yang nggak suka, bukan nggak suka buru-buru nikah ya, tapi lebih kayak nggak mau memaksakan harus menikah di saat mereka belum merasa yakin gitu loh. Nggak mengejar itu, maksudnya kayak gitu. Orang yang bisa jadi kelihatan sulit berkomitmen, termasuk mungkin kalian loh. Mungkin kalian ingin menikah gitu misalkan, tapi bisa jadi, pertanyaan aku ya, kalian ini kecenderungan bisa nggak sih berkomitmen lama dengan seorang? Kalau enggak, mungkin kalian itu juga tipikal orang yang agak sulit berkomitmen dengan seseorang gitu ya. Tapi kalau orang itu udah benar-benar pas buat kalian, karena kayaknya kalian orangnya idealis gitu ya, kalian mungkin bisa sih berkomitmen juga. Tapi aku melihat hubungan kalian itu langgeng dan jadi power couple gitu. Tapi memang prosesnya panjang untuk sampai ke titik itu gitu. Itu sih ya. Apa ya? Iya, orang ini kelihatannya sulit untuk terikat gitu loh, karena sukanya bebas gitu. Tapi ya bisa juga kok akhirnya terikat sama kalian gitu. Tapi ya ini ada energi posesif ya gitu. Kalau udah merasa oh ini miliknya, mereka cenderung posesif. Oke? Itu aja buat kalian. Grup 3 good luck ya. Semoga menemukan jodoh terbaiknya sesegera mungkin ya. Tapi ya nggak usah dipaksakan, yang penting happy aja ya. Ya, bye grup 3.